Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat malam untuk rekan-rekan guru sekalian. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini kami ingin menginformasikan terkait nasib pelamar P3 ya. Jadi yang kita bahas di sini adalah khusus P3 jika misalkan di sekolah induk tidak terdapat formasi. Bagaimana peluang lolos menjadi ASN ya? Jelang penempatan tanggal 10 Maret 2023 ya. Kemudian nasib P1, P2, P3 tanpa penempatan untuk P3K 2022. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022-2023. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan membahas sedikit ya nasib pelamar P3 jika di sekolah induk tidak terdapat formasi ya, peluang lolos ASN jelang pengumuman penempatan tanggal 10 Maret 2023. Langsung saja kita to the point ke informasinya. Jadi di sini ada informasi dari Ibu Hasna ya, dari FG PPNS pastinya Bapak Ibu. Di sini dikatakan bahwasanya selamat pagi, semoga sehat panjang umur dan sukses selalu, amin ya. Jadi siap-siap kuota dan selalu di tempat yang ada jaringan serta gunakan provider yang kuat ya. Jadi bagi rekan-rekan P1, P2, P3, P4 menjelang pengumuman, pastikan Bapak Ibu berada di tempat yang ada jaringannya serta menggunakan provider yang kuat. Nah, kenapa demikian? Karena insya Allah Bapak Ibu ya, paling lambat tanggal 10 Maret ya 2023 sudah pengumuman penempatan ya, sudah pengumuman penempatan untuk pelamar P1, P2, P3 dan pelamar umum itu serentak seluruh Indonesia Bapak Ibu ya. Jadi silahkan cek di akun SSCASN atau di website resmi Kemendikbudristek. Ini tentunya menjadi kabar gembira ya dari FG PPNS untuk rekan-rekan guru P1, P2, P3 dan pelamar umum. Nah, untuk P1 belum mendapatkan penempatan dan P2, P3 yang belum observasi, insya Allah nantinya Bapak Ibu Maret itu akan ada pengajuan kuota. Jadi bagaimana nasib P2 dan P3 yang belum mendapatkan penempatan, dalam hal ini belum mengikuti observasi, insya Allah nanti Bapak Ibu bisa mengikuti P3K tahun 2023 karena nantinya di bulan Maret itu sudah ada pengajuan kuota pastinya. Nah, insya Allah FG PPNS Nusantara sesudah pengumuman penempatan dan sebelum puasa itu bergerak ke Jakarta Bapak Ibu ya, untuk beraudiensi buat teman-teman P1, P2, P3 yang belum mendapatkan penempatan dan belum observasi. Silahkan bergabung perwakilan daerah supaya bisa mendorong Pemdanya membuka formasi seperti yang sudah ada di estimasi DAU anggaran 2023. Nah, ini seputar info terkait pengumuman kelulusan ya dan nasib P1, P2, P3 yang belum penempatan langsung dari FG PPNS Bapak Ibu ya, yang sudah sering melakukan tentunya audiensi dengan pemerintah terkait seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian, bahwasanya di sini ada yang bertanya, di kabupaten saya Bapak Ibu ada total formasi 200 ya. Ada total formasi 200, kemudian P1-nya ini 83, P2-nya 2 orang, sisanya P3 ya. Total keseluruhan yang daftar itu 303 orang ya. Jadi kalau kita perhatikan P3 ini yang lebih banyak Bapak Ibu ya, P3 ini yang lebih banyak. Nah, kemudian di sini dikatakan saya bisa resum dan observasi, tapi di sekolah induk saya tidak ada formasi buat saya. Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu ketahui, ketika Bapak Ibu bisa resum dan observasi selaku pelamar prioritas 3, berarti Bapak Ibu itu punya potensi untuk lulus meskipun di sekolah induk Bapak Ibu itu tidak ada formasi. Kenapa?
karena nantinya pengumuman kelulusan untuk P2, P3 itu tidak berdasarkan sekolah induk, tapi berdasarkan daripada urutan nilai tertinggi hasil observasi. Jadi seperti itu logikanya Bapak Ibu ya, itu sudah ada di Juknis P3K Guru tahun 2022 kemarin. Jadi ada istilah formasi dipindahkan. Jadi bagi guru-guru P3 yang di sekolah induk itu tidak ada formasi, itu tetap ada peluang Bapak Ibu ya, meskipun lebih berpeluang yang ada formasi di sekolah induknya. Kan logikanya seperti itu ya. Jadi intinya Bapak Ibu bisa resum kemarin dan ikut observasi. Nah, di sini dikatakan, Assalamualaikum Bapak Ibu, saya P3 di sekolah induk dan dibuka 2 formasi untuk guru BK. Kebetulan yang diobservasi cuman saya 1 orang karena tidak ada yang P1 atau P2. Bagaimana peluang lulus? Ini lebih hebat lagi Bapak Ibu ya. Kebetulan di sini di sekolah induknya itu tidak ada P1 dan tidak ada P2. Kemudian di sekolah induknya itu dibuka 2 formasi Bapak Ibu ya. Saya P3 di sekolah induk untuk guru BK, kebetulan di observasi cuman saya 1 orang. Jadi Bapak Ibu yang posisi yang seperti ini itu sangat berpotensi lulus karena ada formasi di sekolah induk, kemudian formasinya itu linier dengan ijazah Bapak Ibu yang berada di sekolah tersebut sebagai P3 dan sudah mengikuti observasi, dan cuman 1 orang Bapak Ibu ya. Potensinya sangat banyak ya Bapak Ibu ya. Potensinya ini untuk lolos menjadi ASN itu sangat besar. Mudah-mudahan nanti hasil observasinya itu maksimal ya. Amin ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian, bahwasanya di sini kita harus mengetahui bahwa peluang P2 dan P3 mendapat penempatan lolos ASN jelang 10 Maret 2023. Bapak Ibu perlu lihat bahwasanya P2 dan P3 itu melalui jalur observasi Bapak Ibu ya. Tentunya itu mendapat penempatan atau tidak hasilnya akan diketahui paling lambat tanggal 10 Maret 2023. Nah, seperti itu ya. Jadi P2 dan P3 yang ikut P3K Guru melalui jalur observasi itu tentunya mendapatkan penempatan atau tidak, hasilnya nantinya Bapak Ibu akan diketahui itu paling lambat tanggal 10 Maret 2023. Nah, kemudian kedua, penempatan P2 dan P3 nantinya berdasarkan hasil observasi dan ketersediaan formasi di instansi ya. Jadi peluang Bapak Ibu untuk menjadi ASN melalui jalur P3 itu tentunya berdasarkan daripada hasil observasi dan juga ketersediaan formasi di instansi. Kemudian P2 dan P3 itu bukan termasuk optimalisasi 2100 formasi kosong. Jadi yang berhak untuk ikut optimalisasi 2100 formasi kosong itu adalah pelamar P1. Kemudian P2 dan P3 itu tidak ada istilah menggeser P1. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian, bahwasanya di sini memang sudah ada juknisnya Bapak Ibu ya, bahwa panitia seleksi daerah melakukan pengusulan penempatan untuk pelamar P2 dan pelamar P3 itu berdasarkan urutan nilai tertinggi. Jadi berdasarkan urutan nilai tertinggi hasil penilaian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf G kepada Panselnas Jabatan Fungsional Guru di Kemendikbudristek. Jadi berdasarkan urutan nilai tertinggi untuk melakukan pengusulan penempatan Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini. Di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwa untuk penempatan nantinya itu ada skema memang ya, ada skema khusus penempatan untuk P2 dan P3. Yang pertama itu formasi itu bisa saja berpindah ke sekolah pemenang. Kemudian yang kedua, formasi dipindahkan ke sekolah yang kekurangan guru atau guru induk tetap lolos ASN meski kalah nilai. Apabila memang guru pemenangnya itu di sekolah induknya itu tidak ada kebutuhan, artinya kelebihan guru, dan di instansi tersebut sudah tidak ada kelebihan guru, kekurangan guru, sehingga nantinya guru induk tetap lolos Bapak Ibu ya, meskipun hanya menjadi pemenang kedua. Logikanya seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian, sedangkan untuk jatah penempatan ya untuk prioritas 2 dan 3 yang akan siap melihat pengumuman nantinya selambat-lambatnya 10 Maret 2023, untuk prioritas 2 dan 3 itu berjumlah 100
124.749. Inilah 124.749 kuota formasi se-Indonesia khusus untuk P2 dan P3 Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu cermati. Kemudian yang terakhir di sini perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya pengumuman penempatan insya Allah 10 Maret 2023 ya. Mudah-mudahan saja betul-betul ya sebelum 10 Maret atau 10 Maret kita kawal bersama FG PPNS Nusantara supaya tidak meleset lagi. Pengumuman ini untuk P1, P2, P3 dan P4 serentak ya yang dinyatakan lulus administrasi. Untuk P1, P2, P3 yang belum mendapatkan penempatan dan observasi, insya Allah Maret pengajuan kuota lagi, April perekrutan, Mei regulasi Permenpan RB. Kalau tidak meleset berarti SK penempatan karena Oktober sudah gaji ASN. Hal ini sesuai dengan Permenkeu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.